Edwin Channel. Ayo, jangan lupa kunci pintu sama jendela. Enduk. Nih Mbah. Kedua wanita berbeda generasi tersebut langsung melesak pergi dari sebuah bangunan sederhana berarsitektur Jawa kuno yang cukup kental. Hanya dengan berbekal sebuah senter dan juga kain jarik lebar yang membalut tubuh keduanya, mereka pergi menembus pekat dan juga dinginnya malam. Mbah Darsi, nama perempuan tua itu, memiliki seorang cucu bernama Yanti yang sudah tinggal bersamanya dari Yanti masih bayi. Keduanya berprofesi sebagai mudin pemandi jenazah di desa Sumberwangi, sebuah desa yang terletak jauh sekali dari hiruk-pikuk dan hingar-bingar perkotaan. Desa Sumberwangi bisa terbilang sebagai desa yang masih tertinggal. Tidak terlalu banyak warga yang bermukim di sini, kecuali yang memang memiliki perkebunan luas yang harus sering mengecek kebun luas di sini. Sekedar listrik saja belum tersebar merata di desa ini, membuat sebagian warga masih setia mengandalkan lampu petromak ataupun ublik sebagai alat penerangan. Yanti dan juga Mbah Darsi terus melangkahkan kaki-kaki mereka, menapaki jalanan yang masih licin akibat guyuran hujan tadi sore. Jam piro teh, Yan? Tanya Mbah Darsi. Tadi berangkat. Jam 10 Mbah. Jawab Yanti. Tangan kirinya memegangi lengan neneknya agar tidak tergelincit akibat jalanan yang licin. Mereka berdua harus pergi ke rumah Mbah Sadiman yang dikabarkan baru berpulang ke Rahmatullah jam 9:30 tadi. Keduanya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh karena jembatan jalan alternatif yang biasa mereka lalui roboh akibat terjangan banjir. Hati-hati, Mbah. Iyo, jawab Mbah Darsi. Perjalanan menuju rumah almarhum tidaklah mudah, karena sama sekali tidak melewati rumah tetangga, sehingga tidak ada orang lagi yang bisa mereka ajak untuk taksiyah bersama. Kalau sudah jam segini, mana ada orang mau melayat? Gerutu Yanti. Mbah Darsi langsung menatap tajam ke arah cucunya tersebut, membuat Yanti hanya bisa mengulum senyum. Sudah, jangan ngeluh terus, Yan. Kau tegur Mbah Darmi yang disusul anggukan oleh Yanti. 10 menit kemudian, keduanya akhirnya tiba di rumah duka. Sebelum memasuki rumah duka, keduanya membalur kaki mereka dengan parutan temulawak yang sudah disiapkan pemilik rumah di depan pintu. Monggo, Mbah. Seorang wanita berperawakan gemuk segera mempersilahkan Mbah Darmi dan Yanti untuk masuk ke rumah. Sabar yo, Rum. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya di sisi Tuhan. Yanti dan juga wanita bernama Erem itu mengaminkan doa dari Mbah Darsi. Keduanya lantas segera bersiap untuk memandikan jenazah Mbah Sadiman. Seharusnya untuk mayat berjenis laki-laki harusnya diurus oleh tenaga mudin laki-laki ataupun siapa saja yang masih menjadi mahram dari Mbah Sadiman. Tapi berhubung kekurangan tenaga mudin pria dan juga didesak oleh anggota keluarga jenazah, Mbah Darsi dan Yanti terpaksa menyanggupi. Mbah Sadiman diketahui sudah lama menderita diabetes basah, sehingga kemungkinan besar tubuhnya dipenuhi luka basah. Benar saja, saat Mbah Darsi membuka kain penutup mayat, bau busuk yang keluar dari luka Mbah Sadiman langsung menusuk indera penciuman Yanti dan juga Mbah Darsi. Mungkin ini juga alasan keluarga nggak mau ngurusin jenazah beliau. Mbah, celetuk Yanti yang langsung mendapat bonus cubitan dari neneknya. Omongan dijogo, Yanti, tekan Mbah Darsi. Lagi-lagi, Yanti hanya membalas dengan anggukan kecil. Ikhlas tak ikhlas, Toji ini memang sudah menjadi rutinitasnya selama bertahun-tahun untuk menemani neneknya. Mbah Darsi langsung mengguyur tubuh mayit dengan sangat pelan. Mayit itu sensitif, harus benar-benar diperlakukan seperti kapas. Karena konon katanya, kita guyur mayit selembut ini saja, dia masih bisa merasakan sakit dan nyeri. Ujar Mbah Darsi, menasihati sekaligus mengingatkan cucunya tersebut. Yanti yang memang sudah ratusan kali mendengar kalimat yang sama keluar dari mulut neneknya pun sudah hafal di luar kepala akan kata-kata mutiara itu. Enggih, Mbah, jawab Santi. Ia segera memakai sarung tangan latex, lalu mengusap tubuh mayit dengan sangat pelan, menggunakan sabun dan juga campuran air bidara. Mereka berdua larut dalam keheningan.
Hanya lantunan sholawat dari mulut Mbah Darsi yang mengisi kesunyian itu. Mulutnya tak berhenti untuk mengagungkan asma Allah. Sedangkan tangannya tak berhenti untuk membersihkan sisa-sisa najis pada tubuh mayit. Alhamdulillah, selesai. Yanti tersenyum puas setelah bisa dengan lancar menyelesaikan ritual memandikan jenazah Mbah Sadiman. Mbah Darsi lalu keluar dari bilik khusus pemandian itu untuk memanggil beberapa laki-laki yang memang sudah berjaga di depan. Sudah selesai Mbah Dok. Para warga memang sudah biasa memanggil Mbah Darsi dengan sebutan Mbah Dok, Mbah Wedok. Wis, langsung bawa ke dalam, biar bisa langsung takafani, ujar Mbah Darsi. Para laki-laki itu segera melaksanakan titah dari Mbah Darsi. Lalu Yanti dan Mbah Darsi segera masuk ke dalam rumah. Mbah Darsi sibuk meletakkan beberapa keperluan jenazah seperti minyak wangi dan kapas. Butuh piro, kafane? Tanya seorang pria tua dari balik punggung Mbah Darsi. 3 lapis. Mbah Darsi menjawab tanpa menoleh ke sumber suara. Tiba-tiba, bruk, sebuah bungkusan kain kafan yang masih terbungkus plastik itu jatuh tepat di hadapan Mbah Darsi. Lu, nyanget newe, tulung seng sopan, omel Mbah Darsi sembari menoleh ke sumber suara. Tapi, yang mengejutkan, tidak ada siapa-siapa di belakang Mbah Darsi. Yanti yang baru saja keluar dari bilik kamar bersama Bu Erem pun kebingungan saat melihat Mbah Darsi yang tampak celingukan. Kenapa Mbah Dok? Tanya Erem. Iki loh, ada yang nyelempar kafan ke sini. Tak cari ndak ada. Jawab Mbah Darsi. Sebenarnya dia sudah cukup mafhum akan situasi ini. Mata Erem membulat sempurna saat melihat kafan yang berada di hadapan Mbah Darsi. Leh, ini kafan yang dibeli almarhum Mbah Sadiman. Tak cariin muter-muter rumah gak ada. Mbah, pekik Erem dengan tatapan seakan tak percaya. Oh walah Mbah, berarti beliau memang pincin kafan yang ini, ujar Yanti. Akhirnya mereka bertiga paham dengan situasi ini dan memilih melanjutkan prosesi pengkafanan jenazah. Mbah Darmi sudah tidak kaget dengan fenomena seperti yang barusan ia alami. Sudah sering sekali mendapat gangguan-gangguan gaib tatkala melaksanakan fardhu kifayahnya sebagai orang muslim. Mbah Darmi percaya dunia gaib memang ada dan memang selalu hidup berdampingan dengan manusia. Amit ngeh, badai kulo urus. Mbah Darmi terlebih dahulu meminta izin kepada mayit, izin untuk mengkafani dan mengurusi mayit. Yanti dan Bu Erem dengan cekatan membantu Mbah Darmi untuk menalipkan kain-kain tadi, lalu mengikatnya menyerupai bentuk pocongan. Dikubur jam piro? Tanya Mbah Darmi kepada Bu Erem. Bentar yo Mbah, tak tanyakan suamiku dulu. Bu Erem langsung beranjak pergi, menuju ke depan. Tak berselang lama kemudian, wanita tersebut kembali. Besok saja, Mbah. Tukang gali bisanya besok. Oh walah. Yowis, rapopo. Seng penting, mayitnya sudah dimandikan. Sekarang panggil semuanya. Suruh nyolatin. Akhirnya Bu Erem ke depan lagi, meminta para bapak-bapak untuk mensyolakan jenazah Mbah Sadiman, sedangkan Mbah Darmi dan Yanti meroncek kembang-kembang yang akan diletakkan di keranda nanti. Kok yo babar blas gak ada wong wedok? Gerutu Mbah Darmi. Beliau sedikit kecewa kepada para tetangga Bu Erem, yang sama sekali tidak ada yang berangkat melayat. Yo soale udah jam segini, Mbah Dok. Jawab Yanti sembari menusuk kembang kenanga menggunakan jarum.